Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Febiola Brusembiring dengan NPM 2305030175 Prodi PGSD. Materi yang saya bawakan pada saat ini ialah bagaimana cara membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka. Baiklah semuanya, seperti yang kita ketahui kalau kurikulum Merdeka ialah pemahaman terhadap karakteristik peserta didik ataupun tujuan pembelajaran serta alur pencapaian pembelajaran. Modul ajar juga disusun oleh guru secara mandiri, bisa juga dikelompokkan untuk sebagai paduan pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berdifferensiasi. Berikut ini saya akan menjelaskan cara langkah-langkah membuat modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Langkah yang pertama itu mengidentifikasi capaian belajar, di mana kita harus memulainya dengan membaca capaian belajar dari dokumen resmi Kemendikbud untuk menentukan fase, misalnya fase B untuk SD kelas 3 sampai kelas 4 dan berikutnya. Langkah kedua itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu bersifat melalui kegiatan ataupun aktivitas seperti kita guru melakukan kompensasi dengan siswa. Contohnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi diri makhluk hidup dengan benar bersama kalangannya sendiri. Contoh ketiga, merumuskan profil belajar Pancasila yang dikembangkan. Di antara profil pelajar Pancasila memiliki dimensi yang relevan, misalnya beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Langkah keempat, susun komponen modul ajar. Cara menyusun komponen tersebut, yang pertama itu mengidentifikasi modul, di mana kita mengidentifikasi tentang nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, semester, alokasi, dan mapel. Selanjutnya itu komponen inti. Di komponen inti kita dapat merumuskan tentang tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, indikator ataupun kriteria tercapaian tujuan, materi esensial, pemahaman bermakna, pertanyaan pamatik, asesmen ataupun sumatif, penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ialah lampiran atau opsional, berkinerja tentang lembar kerja, rubrik penilaian, bahan bacaan guru ataupun bahan bacaan siswa, dan media pembelajaran. Dan langkah yang kelima ialah menentukan strategi dan metode pembelajaran, di mana setelah kita menentukan metode dan strateginya, kita dapat memberi contoh bagaimana kita melakukannya, seperti kita melakukan pembelajaran berbasis proyek ataupun dikenal sebagai PBJL. Yang kedua itu metode diskusi, yang ketiga metode eksperimen, dan yang terakhir metode literasi. Dan yang langkah keenam ialah merancang asesmen. Merancang asesmen harus sesuai dengan TP yang selalu mencakup asesmen diagnostik ataupun asesmen awal. Yang kedua, asesmen formatik ataupun saat proses dilakukan. Yang ketiga, asesmen sumatif, proses akhir. Selanjutnya, ada contoh format sederhana. Di sini saya tidak akan menjelaskan contohnya, tapi di slide berikutnya nanti saya akan menampilkan kecil bagaimana contoh pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi, kesimpulan dari kurikulum Merdeka ialah template modul ajar yang berupa format dokumen Word ataupun PDF yang membantu modul ajar kita lebih bervariatif, lebih produktif, dan bermanfaat bagi siswa. Sekian dari pembelajaran dan pemahaman saya hari ini. Terima kasih, selamat malam.